Welcome to Origin, back to the roots. Di zaman milenial seperti ini, milenial, ada berbagai banyak pekerjaan baru yang muncul. Salah satunya adalah YouTuber selebgram. Dan gua sih sebenarnya sebagai seorang manusia nih agak-agak kepo sama kehidupan seorang YouTuber itu seperti apa. Ngomongin soal YouTuber, kita udah kedatangan Muhammad Siddiq. Gaspol. Gaspol. Gak boleh gas tengah gitu ya. Gak boleh. Kalau gas tengah nanti gak sampai-sampai gitu. Iya bener. Jadi digaspol aja terus. Gaspol terus. Remnya diblongin ya. Jangan, nanti kita ketilang. Ini jangan tegang-tegang. Nanti kalau tegang-tegang gue juga tegang. Oh iya. Gua gak tegang, cuman gua agak Pegangan. gua agak gitu. Jadi adalah Muhammad Siddiq adalah salah satu YouTuber asli Lampung Asli Lampung. dengan angka subscriber yang udah mencapai 1,6 juta. wah, kita kompak banget ini. Biasa kita buat MC berdua ya. Boleh. Gua mau panjang. Weddingan ya. Jangan wedding. Gua nggak bisa kalau wedding, terlalu kaku kalau wedding kaku. itu. Berarti yang duduk di pelaminannya. Belum ada salahnya gua. Apa kita berdua duduk pelaminan? Jadi Muhammad Siddiq, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau belum kenal itu nanya kabar nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kita nih sebenarnya belum pernah ngobrol sama sekali ya. Pertama kali kita ini. Pertama kali. Dan gua apa ya? Masih agak belum tahu sebenarnya orang Lampung itu ada yang subscribernya mencapai 1,6 juta. Bahkan ada yang lebih banyak. Oh iya. Banyak. Cuman nggak kelihatan. Mereka lebih terkenalnya di kota orang. Kota orang. Kalau di kota sendiri kan banyak yang nggak mau mengenal. Bukan terkenal tapi banyak yang nggak mau mengenal. Nggak mau mengenal. Kenapa tuh menurut lo? Kurang tahu. Apa nggak sesuai pasarnya? Apa gimana? Mungkin bisa jadi seperti itu. Ya balik lagi lah, kita orang Lampung tapi lebih mengenal youtuber Jakarta. Iya. Orang Jakarta lebih mengenal youtuber Lampung. Oh seperti itu. Serius. Itu. Saya kalau ke Jakarta tuh seperti itu. Orang Lampung ya youtuber Lampung ya. Iya. Serius, Ya, bener-bener. serius seperti itu. Gue ada juga sih kenalan YouTuber Lampung sebenarnya. Bukan kenalan ya, malah ngomongin lu. Iya. Saudara gue dari Pekanbaru. Jadi masih bocah gitu kan. Masih apa? kelas 2 apa kelas 3 gitu. SMP ya. SMA. Oh, SMA. SMP kebocahan kalau SMP. Jadi dia, "Bang, aku ini apa YouTuber Lampung banyak yang terkenal ya," katanya. Salah satunya Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq. Anjay. Besok mau podcast bareng gitu. Ya udah salam ya Bang katanya gitu. Gue boleh ngomong anjay enggak? Boleh lah. Boleh. Ngomong gue sih kalau gue nggak bolehin, cuman nggak tahu pemerintah ya. Aduh, udah biarin aja. Jadi sebenarnya lu awal karir lu itu gimana sih dari YouTuber itu? Awalnya itu iseng. Awalnya iseng, terinspirasi dari salah satu YouTuber yang sekarang nomor 1 se-Asia ya. Siapa? Ya, Bro Atta dong. Bro Siapa Atta. lagi? Oh lu Etim. Oh, iya. Kalau Etim enggak. Oh enggak. Jadi yang menginspirasi gue bukan dari Etimnya ya, tapi lebih ke sosok Attanya. Sosok Attanya. Sosok Atta ini bisa dibilang anak muda yang berjuang, kerja keras dari yang dulu kan keluarganya juga bukan apa-apa sih. Dari naik turun lah. Iya, dia lagi turun terus berusaha di YouTube dan akhirnya berkembang di YouTube. Dan sampai detik ini yang gue salut dari dia adalah konsistennya. Konsisten untuk upload setiap hari, bisnisnya segala macamnya. Itulah yang gue ambil dari sisi positifnya dia itu. Bukan lebih yang ke Etimnya ya. Gue Etim guys. Jadi anak Ale dong gue. Jadi lu ngambil positifnya dari Atta Halilintar. Tapi emang iya sih banyak orang yang apa ngejudge gitu, cuma kan dibalik semua itu kan ada konsistensi. Sehingga dia tidak bisa dipungkiri dong, dia nomor 1 iya dong. se-Asia Tenggara. Mau dia banyak hujat lebih banyak suka sama dia dong. Bener, bukan aja dia banyak hater segala macam, dia nomor 1 loh. Nomor 1. Mau gimana pun dibalik itu. Terus konten lu nih, maksud gua kebanyakan yang kayak mana kalau di YouTube? Dari awal ya. Kalau dari awal sih cuman kayak prank iseng gitu loh. Kayak di KFC. Pertama kali video gua upload tuh di KFC. Itu tanggal 7 Agustus jam 8.30 pertama kali gua upload. Ingat. Oh iya dong. Jadi setiap perjalanan tuh harus gue ingat. Kapan tadi? Tanggal 7 Agustus 7 Januari. 7 Januari jam 8.30. Emang hal yang itu pertama kali gua upload di KFC. Itu iseng sih, iseng doang. Terus lama-lama kok ketagihan, kok keasikan. Sebenarnya ketagihannya karena gue orangnya nggak punya malu ya. Oh iya. Jadi gue suka malu-maluin diri gue sendiri. Terus gue merasa ini fashion gue nih cocok nih, gue malu-maluin diri gue sendiri terus banyak yang lihat kan gitu. Ya akhirnya nggak ada yang sangka juga gue bisa sampai sekarang gitu sih. 1,6 juta itu 1,6 udah juta.
Berapa penghasilannya itu? Aduh, Nggak nggak boleh banyak, dibuka ya? nggak banyak. Oh, Kalau penghasilan di YouTube nggak banyak. oh nggak Justru banyak. nggak banyak. Sebenarnya dari mana penghasilan? Ya banyak yang endorse segala macam. Itu sih sebenarnya yang bisa menghidupkan kita selama ini. Oh, jadi lu nih udah menganggap YouTube itu sebagai pekerjaan lo. Betul. Kalau jadi kan nih lu by the way si Sidik ini lagi sibuk ngurusin Pernikahan. Tanggal kapan tuh? Kapan? Tanggal 20 September. 20 September ini. Wah, bentar lagi. 2 minggu lagi lah. Jadi gua penasaran sama lu, pertama kali kenalan sama orang tua nih kan, sama orang tua calon. Nama saya Sidik, pekerjaan saya. Nah, Udah tahu. udah tahu. Oh, sekarang sudah masuk ke portofolio. Jadi si cewek ini yang kenalin sendiri ke orang tuanya. Saya pacaran sama ini mah. Iya. Dia YouTube-nya ini ditonton terus. Oh, iya. Oh, ternyata anaknya banyak ceweknya ya. Itu sempat susah juga kita mau ngelobi orang tuanya untuk ngambil hatinya tuh agak susah karena kan konten kita sama cewek-cewek terus. Oh. Jadi persepsi orang kan beda-beda. Iya, benar. Oh, ini sama cewek-cewek nih. Mungkin hatinya juga banyak nih. Iya. Terus lu gimana ngejelasinnya ke orang tua Ya, secara meyakinkan? seiring berjalannya waktu, gua pastiin sering ketemu, sering ngobrol, akhirnya gue yakinin kalau itu hanyalah pekerjaan gitu. Iya. Di luar pekerjaan ya gue cuman sidik biasa gitu. Cuma Sidik warga sipil ya. Iya, sidik warga sipil. Iya kan kalau selama ini kan kalau stereotype ya, gue ngomongnya gimana sih ya begitulah. Kalau kita pekerjaan itu namanya ya polisi, PNS ya. Kan kalau sekarang udah di zaman seperti ini udah nama saya Iqbal, saya mau ngelamar anak ibu, saya selebgram misalnya gitu kan. Saya nggak punya S1. Iya. Itu. Kalau zaman dulu kan saya S1, saya dokter segala macam. BBBBBBnya dijelasin. Kalau sekarang enggak. Oh, jadi lebih ke pekerjaan sekarang. Lebih pekerjaan. Sebenarnya kan ini menghasilkan konsisten gini. Lu berapa kali sih ngupload setiap minggunya? Kalau sebelum ngurusin pernikahan ini hampir setiap hari upload. Hampir setiap hari. Tapi karena lagi ngurus pernikahan ini kayak jarang gitu loh. Berarti itu lu bener-bener fokus ya ke YouTube ya? Fokus banget. Fokus banget. Jadi lu nyiapin timnya itu bener-bener matang banget. Gue juga bingung sih caranya terkenal di YouTube itu gimana? Coba lu. Sebenarnya gue ngerasa diri gue juga hoki ya. Oh, lu Semua itu kan diikutin dengan hoki. Kalau nggak ada hoki juga susah lah main di YouTube. Sebenarnya gitu. Banyak yang bilang gue YouTuber gue keren, subscriber gue banyak. Dia ngerasa gue bukan hoki. Itu masalah. Semua diikutin dari hoki juga. Hoki lah, ya rezeki lah. tapi kalau boleh gue menurut gue sendiri itu bukan hoki sebenarnya, lebih ke momentum nggak sih? Ya bisa dibilang juga momen. Iya. Momen lagi saat naik, ya naik. Lagi turun. Gitu. Jadi saat yang lagi ngetren konten itu, yaitu saatnya lu Naik, betul. momentum. Kalau boleh tahu momentum lu itu lagi di pas lu lagi Prank fals. Fals. Nyanyi ngamen pakai suara fals. Terus baperin ceweknya baper bungkus. Oh. Iya. Bungkus maksudnya Bungkus. belanjaannya lu Iya bungkusin. dong, belanjaannya kita bungkus sih. Berantakan, Ulang. Mbak. Kan? Iya kan ini. Itu pertama kali mulai prank cewek itu pertama kali banget nih ya, sebelum nama lu gede tuh. Itu gimana lo? Itu gua datang ke kafe-kafe. Jadi kayak ada cewek lagi duduk sendirian di kafe, gua dandan jadi gembel, datengin dia, kayak pura-pura pengamen pada umumnya lah. Terus pas ngamen suara gua fals. Suara fals. Orang ngamen suara bagus aja kadang-kadang gak dikasih. Apalagi ngamen suara fals jelek, pasti diusir gitu. Dan itu apa ya? Settingan bukan sih? Bukan kan? Kalau dibilang settingan, iya nggak disetting, tapi kalau semua serba real juga nggak bisa. Oh iya. Sekarang gini, kenapa sih banyak bilang settingan nggak settingan? Settingan. Sekarang gini, kita mau ngeprank di daerah mana gitu misalkan, kita harus nyiapin kamera nggak? Iya benar. Kita harus nyiapin kostum nggak? Benar. Kita harus nyiapin skrip nggak? Lagu yang mau kita bawain apa? Yang mau kita gombalin apa? Konsepnya apa? Itu kan semua settingan. Oh iya benar. Itu yang dibilang settingan. Oh iya. Semua tuh ya mustahil kalau nggak settingan. Kita podcast gini disetting nggak tadi? Disetting dong. Iya dong. Nggak mungkin tiba-tiba gue dateng duduk podcast. Iya. Kameranya sampai nyeting. Ya, bener dong. Bener. Jadi itu semua itu settingan. Termasuk ini settingan. Iya dong. Iya. Wah gila. Itu jawaban yang aman. Tapi beneran loh, gue ngerasain loh di YouTube ini susah loh. Susah dong. Susah banget. Berarti lu udah mencapai 1,6 itu. Aduh, angka yang susah banget. Susah banget. Ya kalau dibilang kecil ya
dibilang kecil ya enggak, tapi dibilang besar juga enggak. Karena masih banyak lebih besar. Dan prosesnya lebih cepat dari gue juga banyak. Angga Chandra, Triswaka. Terus boleh ceritain sedikit nggak sih kehidupan kecil itu kayak mana sih, Dik? Sebelum main YouTube ya? Enggak lah, maksud gua zaman SD. Oh, dari kecil. Oh, zaman kecil Kaget banget. nanti lo. Enggak apa-apa. Gue SD pindah 2 kali. SD lu pindah 2 kali. SMP pindah 7 kali. Ini Ini pertama kali gue nih ngobrol kayak gini nih. Ini kayaknya belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Ya enggak seru. SMA gue pindah 7 kali. Itu lu pindah ke Kuliah gue pindah 2 kali. Serius? orang tua lu pindah domisili tempat apa lu yang nakal? Gue yang nakal. Tapi bukan nakal karena gue berantem, karena gue maling, bukan. Tapi lebih ke nakalnya gue kayak, kalau kata orang Jawa beling ya. Bandel itu, tahu bandel gak? Bandel. Jadi kayak gue ngeyel lah. Jamnya masuk sekolah, gue malas, gue tidur di rumah. Nak sekolah nak, malas sama ngantuk capek. Terus gak sekolah? Nggak, udah bolos aja nggak apa-apa, dihitung bolos. Gitu terus. Sampai akhirnya dikeluarin sekolah, pindah lagi, kayak gitu lagi. Sampai 7 kali gue SMP. SD berapa? 2 kali tadi? SD 2 kali. Terus orang tua lu gimana tuh? Ya kan udah stres, udah pasrah. Orang tua yang mau jadi apa kamu? Iya. Mau jadi YouTuber? Belum ada ya? Belum ada. Jangan kan orang tua, orang-orang tetangga sekitar juga banyak yang bilangin, mau jadi apa lu ini dek kayak gini terus. Kerjaan lu sekolah pindah-pindah. Kerjaan nggak ada segala macam. Ya banyak lah. Wah, gila sih. Gue baru tahu lu ini. Iya dong. Kan kita baru kenal juga. Oh iya juga. Enggak, maksud gue belum diceritain sama produser gue sebenarnya. Tapi beneran lu serius? Pindah SMA juga kayak gitu? SMA 7 kali. SMA 7 kali. Ribet yang ngurusin pindahannya. Ribet banget. Ya ibaratkan kata orang tua gue yang tadinya ada jadi nggak ada cuma gara-gara gue. Oh, itu serius. Ada tuh dalam artian materi. Ya? Mampu lah intinya, mampu dan akhirnya sampai keadaan yang susah gitu. Maksudnya dalam arti kata untuk pindah sekolah aja sekarang udah susah kemarin-kemarin itu. Dan dari situ jadi motivasi gua. Motivasi lo. Gua dulu mudanya kayak gini, kecilnya nakal. Masa sih gua sampai gede gini masih mau nakal? Akhirnya gua berpikir. Tapi beneran kenakalan hanya sebatas itu? Sampai gua lulus SMA lah masih nyusahin orang tua gua. Kalau boleh tahu umurmu sekarang berapa sih, Dik? 23. 23. 23. Berarti meledak di YouTube baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Sebelumnya lo dagang apa tuh? Dagang cimol, dagang es krim, dagang batagor Jepang, terus dagang somai, ya banyak. Ya itu dagangan gue dulu. Berapa tahun itu? Lulus SMA gue sempat kuliah di aduh gue sebut lah, nggak apa-apa lah, endorse dikit. Habis kuliah di situ di DO. Di DO karena itu pun ngambil kuliah malam gue. Yang cuman Senin sampai Rabu. Iya. Di DO karena nggak pernah masuk. Iya. Pindah. Aduh, gue sebut lagi namanya. Ya nggak apa-apa. Ntar di sensor ya. Gue suka keceplosan. Siapa tau mau endorse. Dari situ di DO lagi. Akhirnya gue dagang. Di DO itu karena nggak pernah masuk kuliah. Yang harusnya gue ikut semester. Ya kalau namanya kuliah bisa dinego lah ya. Itu gue juga nggak ada duit untuk nego itu. Akhirnya gue dikeluarin. Terus lu kalau menurut gue ya dampaknya dari lu pindah-pindah sekolah itu atau kuliah, lu jadi kayak nggak punya temen. Justru malah banyak temen. Ya kan pindah sekolah sini teman baru, pindah sekolah sini teman baru. Oh itu kan teman, maksud gue yang kayak deket banget itu. Oh nggak ada emang ya. Ada yang terakhir waktu SMA gue kelas 2 itu ada. Di situ gue yang agak lama ya, hampir 1 tahun gue. Itu sekolahan gue paling lama tuh, hampir 1 tahun. Di situ gue banyak teman, termasuk tim gue juga ini teman-teman dari SMA. Oh, tim yang sekarang ini adalah teman-teman lu dari SMA yang lu bawa gitu ya. Betul. Jadi kalau gua sih apa ya? Kalau berteman sama yang itu aja gitu. Itu aja. Kalau ganti-ganti. Ya sebenarnya lebih enak kayak gitu dong. Daripada kita banyak teman tapi nggak ada guna. Astagfirullahaladzim. Lebih baik dikit teman banyak guna, bener nggak? Ya bener. Kita mau ngomong jeblak-jeblakan aja udah. Jadi lu nih emang orangnya agak susah bergaul gitu sama orang. Kalau susah bergaul nggak? Justru gua orangnya yang gampang bergaul gitu, tapi nggak gampang akrab juga. Benar. Gampang bergaul tapi nggak gampang akrab. Kalau mau akrab harus gimana dulu tuh biar akrab sama lo? Ya selagi nggak menyusahkan kita mah akrab aja.
Gue mau akrab sama lu soalnya nih. Kan kita Akrab dong kita kan. Kan tadi datang ke nikahan gua kan. Oh, iya. Harus datang dong. Oh, tanggal 20. Nanti gua undang, tenang Oke, aja. Siap. Di mana nikahnya? Di Gria Kebun. Di Metro. Di Metro. Oh, by the way, Sidik ini asli Metro ya? Asli Metro. Semua YouTuber di Lampung, Jakarta, Metro gua undang jadi satu. Wow. Jadi gua bakal ngadain acara yang semuanya isinya influencer gitu loh. Untuk menyatukan itulah tujuan gua juga nikah sembari menyatukan itu. Wah, keren. Jadi seluruh YouTuber Lampung yang gua kenal ya datang. Gua undang maksudnya. Oh iya benar. Terus teman-teman orang tua lo nggak lu undang? Jadi pernikahan khusus YouTuber dan influencer. Acara siang. Oh, di ini. Dibuat 2 acara. Dibuat 2 acara. Terus malamnya mau apa tuh kira-kira? Malamnya Komponen acaranya. Party gitu lah. Set. Anjay. Party. Maksudnya standing party makannya atau gimana? Ya, masuk sih. Terus kedepannya kalau setelah nikah ini gimana nih YouTube lo? Mungkin setelah nikah gue bakalan aktif lagi ya, tapi lebih aktif ke sama istri. Soalnya istri juga punya YouTube. Oh, istri juga punya Ada YouTube. YouTube. Namanya Mega Intan. Oh iya. Tuh. Terus lu itu ketemunya di YouTube? Enggak. Gue lagi ngeprank. Terus cewek gue ini duduk di meja lain. Iya. Menyala-nyala gitu loh bahasanya, menyala-nyala. Karena dia putih bener kayak. Oh iya. Kayak aduh kayak putihnya orang-orang Cina gitu loh. Putih banget. Jadi gue ngeprank, misalkan lo ceweknya ya. Hai cantik gitu kan. Tapi mata gue ke sana. Oh. Pandangan gue ke sana. Ini real kan ini? Real. Lah. Gue lagi ngeprank tapi pandangan gue ke sana. Kok cewek ini cantik banget. Menyala-nyala gitu. Akhirnya gue selesai ngeprank ini, gue beranikan diri untuk datengin dia ke meja. Ya karena gue emang basicnya gak punya malu ya. Sukanya malu-maluin gitu. Akhirnya gue datengin dia, Mbak kenalan dong Mbak siapa namanya gitu. Ngobrol di situ. Ya ditolak, gak dikasih nomornya. Gak dikasih nomornya gue. Karena ada cowoknya. Oh, ada cowoknya, serius. Terus. Cowoknya yang punya kafe. Oh. Cowoknya punya kafe. Ini di daerah mana nih? Metro? Bener Lampung. Oh, Bener Lampungin. Ada lah dekat sini lah. Ya. Gak usah gue sebut. Ya. Gue juga nggak mau nanya, takut. Ya itu awal cerita ketemu seperti itu. Terus dia kok bisa putus sama cowoknya? Ya karena gue gangguin. Enggak lah, gue nunggu dia putus dulu. Oh, nunggu dia putus. Jadi gue kira ini kenalan dari dulu SMA segala macam. Enggak, memang kenal baru kenal. Tahun berapa tuh kenalnya? Belum ada setahun. Oktober besok baru setahun. Terus dia pacar sama lo, dia baru buat YouTube apa? Belum main YouTube. Dia main YouTube baru sebulan. Baru 1 bulan. Dia kontennya apa tuh? Ngeprankin gua. Ngevlog makan sama gua. Ngepranker ya kan? Prankster. Oh. Settingan enggak? Ya settingan lah. Kalau ada setting enggak bisa kameranya mau taruh mana kan? Masa kameranya mau dikantongin gini enggak bisa? Settingan lah. Ya bener. Tapi lu enggak takut loh cewek lo yang lebih tinggi subscriber? Oh enggak pernah takut gua. Gua enggak akan pernah takut untuk itu. Misalkan kayak Triswaka, Angga Chandra. Itu awal naik juga gara-gara konten Fales. Ya itu kayak Triswaka tuh ada sih di keterangan videonya. Video ini terinspirasi dari Muhammad Siddiq. Ada itu. Dan dari situ gue akhirnya kenal sama Triswaka. Gue nggak merasa ngiri. Kok dia yang niru konten tapi lebih tinggi enggak? Ya rezeki orang kan sudah diatur masing-masing. Tergantung kita gimana menanggapi semua itu sih. Wah iya. Wih sok bijak ini gue. Jadi lo adalah tipe orang yang nggak takut persaingan ya, maksudnya justru malah menjadi acuan untuk kita gitu. Dan acuan motivasi, nggak pernah iri dengki segala macam ya. Keren sih, tapi memang ya udah nggak zamannya lagi lah. Udah bukan zamannya untuk kita bermusuhan tapi berkawan lah. Saling menjatuhkan. Saling mensupport kalau bisa. Terus gue nanya deh, pertanyaan sebenarnya agak out of the box. Gimana? Lu kalau nggak jadi YouTuber kira-kira ngapain lu sekarang? Mungkin gue masih dagang di pinggir jalan ya. Itu dagangnya bener-bener di pinggir jalan? Bener, pernah pakai gerobak gua, dagang cimol. Iya. Gerobak dan gua di pinggir jalan, serius. Cuman nggak yang gerobak jalan, cuman standby cuma pakai gerobak gitu. Oh, dagang iya. cimol. Itu tapi benar-benar dari lu usaha lo ya? Dari usaha. Jadi modal segala macamnya lu semua? Masih orang tua waktu itu masih. Oh, masih orang tua. Ya gua masih nyusahin lah. Terus sebelum main YouTube masih nyusahin. Dapat nggak lo profit dari? Dapat. Ya lumayan. Dagang es krim tuh sempat beli mobil ya. Hah? Kredit tapi. Oh iya. Kredit. Akhirnya mobil usaha gua macet gara-gara gua masih nakal. Jadi gua punya duit, ya tau lah anak muda zaman sekarang gimana kalau punya duit dikit kan. Pengennya seneng-seneng aja.
Akhirnya nggak kekontrol dan akhirnya jatuh. Mobilnya kejual. Itu seriusan kisah nyata itu. Wah, ini nggak pernah lo gue cerita kayak gini. Berarti 23 tahun hidup lu udah se-struggling itu ya? Struggling gitu, parah pokoknya. Parah. Tapi sekarang kan udah, maksud gua keuangan lu udah yang stabil gitu. Bisa dibilang stabil, ya belum, masih dalam tahap untuk mengontrol semuanya. Minimal udah pede nikah dong. Ya kan, maksud gua ya udah punya lah pemasukan tiap bulan segala macamnya. Terus apa yang lu pelajarin dari kemarin-kemarin yang lu sempat bangkrut segala macam dari duit sekarang ini? Lu lebih ngegunain duit itu untuk apa? Belum sih. Belum Belajar ke sana sih. Masih yang kayak menghambur-hamburkan uang nggak jelas. masih. Oh, sampai sekarang masih. Ya mungkin itu bisa dibilang ujian juga ya. Ujian saat naik. Kita masih yang nggak bisa ngontrol duit itu nggak kepake yang nggak berguna gitu loh. Jadi sia-sia. Tapi itu bisa jadi salah satu tujuan lo saat nikah nikah. Ini tujuan gua nikah itu karena gua pengen mengontrol itu semua gitu. Mengontrol semua, ada yang ngontrol, ada yang ngingetin, bener-bener. Sekarang kan kalau udah nikah ya duit udah bukan punya kita lagi lah ibaratnya. Punya istri, punya punya keluarga. Jadi kedepannya lo belum ada tuh apa rencana buka bisnis segala macam. Bisnis sudah ada. Oh, bisnis sekarang udah ada. Bisnis vape. Bisnis vape. Di mana? Di Bandar Lampung? Di Metro. Di Metro. Udah lumayan itu. Alhamdulillah udah hampir setahun lah. Udah setahun. Ya kalau mau beli di Asking Favorism. Terus ngomongin YouTube lu lagi nih. Kedepannya konten-konten lu mau seperti apa nih, Dik? Ya mungkin setelah nikah ini gue lebih kayak vlog sama istri ya. Vlog sama istri. Oh, kedepannya udah ada. Atau mungkin ngeprank berdua sama istri. Jadi sama-sama jadi gembel berdua. Jadi lebih menunjukkan kegilaan gue lah. Oh iya sebenarnya. Tapi kemarin kan di YouTube tuh, Dik, lu ngikutin kan perkembangan dunia YouTube yang kemarin banyak lah yang ngomongin tentang settingan lah segala macem atau apa, gimana lo menanggapinnya? Lo sebagai sesosok yang seperti itu. Settingan dalam arti oh ini prank settingan nih. Oh ini ceweknya settingan nih. Ya itu balik lagi yang tadi kata gue ya. Gue nggak pernah peduliin apa kata orang. Orang gue di sini berkarya kok. Gue nggak ngerugiin kalian kok. Mau kalian ngomongin gue apa, mau kalian bilang ini settingan atau ini real terserah. Yang pasti ini settingan. Settingannya tadi gue bilang. Bawa kamera, lagunya apa, betul. Konsepnya apa, kira-kira gue mau gombalin apa, itu kan semua harus dikonsepkan dong, dipikirkan dong, disetting. Setuju bener tadi yang ini gue bagian ini. Terus lu adalah sosok orang yang kalau masalah konten itu ngikutin tren, apa yang lu punya idealis sendiri gitu? Belum sih. Belum. Karena tren sekarang ini kan lebih ke artis. Sedangkan rating gue belum sampai sana. Rating kota juga belum sampai sana kan. Mau yang kayak ngevlog artis, yang review mobil-mobil mewah. Ya bukan gua banget. Maksudnya pengen ke sana, cuma kan belum sanggup gitu loh, belum sampai untuk ke sana tuh belum sampai. Jadi yang masih kayak flat di sini-sini aja. Makanya ini setelah nikah semoga dapat petunjuk lah. Petunjuk. Tapi lu udah punya tim manajemen sendiri ya, Dik? Udah ada. Lu punya lagu ya sekarang? Apa udah dari kapan lo? Lagu itu Desember kemarin. Lagu 2019. Single pertama itu. Gimana tanggapan orang-orang? Ya bisa dibilang belum maksimal ya. Belum maksimal. Karena mungkin single pertama jadi kayak masih belajar gitu. Tapi ini ntar setelah nikah ini ada single lagi kedua. Apa judulnya tuh kira-kira? Judulnya Tujuan Hidupku. Wah. Jadi lagu ini memang khusus dibuat untuk pernikahan. Kalau kalian kepo tungguin aja di tanggal 20 September. Itu bakalan rilis. Jadi nikah sekalian langsung launching. Review lagu. Jadi saat bintang tamu datang yang malam itu langsung lihat video klipnya di layar lebar. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu lah buat sih. Keren lah 23 tahun. Gua masih udah tua, masih gini-gini. Mana? Masih muda kita, masih sama. Enggak gua maksudnya. Iya enggak, kita sama kita. Oh sama. Iya. Makasih loh. Beda-beda 5 tahun enggak masalah. Aduh. Terus kira-kira lu mau punya anak buru-buru gak sih nanti? Kalau itu gue mah ngikut sama yang di atas aja. Ikut aja ya. Enggak, maksud gue lu kayak punya target kayaknya karir gue kalau punya anak nanti bakal terhambat lah segala macam. Kira-kira gimana tuh? Gue kalau tanya gini gue bingung. Gue masih bingung maksudnya. Nanti gue bilang nggak pengen, taunya malah nggak dikasih. Gue bilang pengen cepat, taunya besok setelah nikah langsung dikasih.
Jadi gua ngikut aja lah. Ikut aja ya. Seiring berjalannya waktu aja. Jadi maksud gua nggak ada program khusus. Enggak ada. Anak ini. Enggak. Gua enggak mau matokin itu, takut. Tapi kan banyak anak banyak rezeki sih. Iya sih, Ya. betul. Tapi jangan 11 juga dong. Main bola nanti kayak Atta Halilintar kan, Iya, bener. 11 anak. Tapi kan lu fans ya? Enggak ngefans, inspirasi. Inspirator lu ya. Ya udahlah, mungkin udah cukup lah ya. Gue udah dapat pencerahan banyak nih. Enggak tahu nih penonton ini kalau mau jadi YouTube terakhir. Terakhir apa nih? Tips dan trik jadi YouTuber yang baik dan benar nih. Yang biar bisa meledak nih, gimana nih? Yang pertama adalah konsisten. Konsisten itu dalam artian ngupload berapa minggu sekali nih frekuensinya. Terus lo itu main YouTube tujuannya mau apa? Kalau cuma mau cari duit, mending nggak usah. Mending nggak usah. Karena YouTube bukan untuk cari duit ya. Kalau untuk awal ngerintis, gua pun pertama kali main YouTube nggak ada kepikiran kok. Ternyata dapat duit nih, nggak ada. Gua awal main YouTube tuh cuman yang kayak, oh gua punya suara, maksudnya bisa dibilang bagus enggak, tapi ya adalah suara. Bisa dibilang nyanyi lah, bisa nyanyi dikit gitu lah. Terus gua tuh iseng dan akhirnya duit yang ngikutin kita. Jadi konsistensi sama jangan pernah mikirin duit. Kalau udah mikirin duit, potong leher gua. Lo gak bakal naik di YouTube. Yakin itu. Sampai segitunya? Yakin. Semua konten kreator di yang pernah gua kenal ya, kayak Chandra, Triswaka, Maele, semua pada ngomong gitu. Oh, lu udah kenal juga sama Maele? Alhamdulillah besok nikahan datang. Wah. Makanya gua undang kalian semua. Jadi biar bantal konten kreator Lampung ketemu sama konten kreator Jakarta. Iya. Menyatukan itu loh gue tuh kayak gitu, iya. mengenalkan. Keren, tapi itu keren. Gue nggak pernah kepikiran sih. Ya itulah, itu dari gua maksudnya jangan pernah mikirin duit lah. Tapi mikirin karya. Karya itu nomor 1. Karya nomor. Nanti duit yang mengikuti kita. Amin. Kalau kita ngikutin duit ya nggak ada habisnya. Bener. Ya kita yang ngatur duit lah ya, bukan kita yang diatur duit. Oke. Mantap sekali sih. Gaspol. Terima kasih Dik udah sama-sama datang dan share beberapa hal di sela-sela kesibukan lo. Sibukan menikah sih sebenarnya ya. Iya. Sama bisnis lo. Sampai bertemu di pernikahan lo yang insya Allah nanti pasti bakal datang. Harus datang dong. Iya. Kalau nggak datang awas aja lo. Dan jangan lupa tonton dan subscribe Origin Channel. Corin Channel dan Muhammad Siddiq Gaspol. Oke, terima Karena kasih. ini pertama kalinya gue podcast di Origin ini. Iya. Bahkan di channel manapun gue belum pernah Di podcast. seluruh dunia ini belum pernah. Seluruh dunia. Ini pertama kali. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih mantap. Origin, back to the roots, Gaspol.